Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. Beberapa waktu yang lalu, Parin Asset Management mengadakan gathering klien prioritas, di mana dalam acara ini saya bertindak sebagai MC atau moderator, membahas tentang warisan. Nah, karena saya juga bukan pihak yang ahli tentang hal tersebut, kami mengundang yang namanya Bapak Yandrisen Peter. Beliau adalah seorang konsultan hukum dan juga mengelola akun Instagram Wasiat Kita. Nah, dalam acara tersebut ada satu studi kasus. Katakan pasangan suami istri menikah 2016. Tidak ada perjanjian pisah harta. Orang tua daripada suami meninggal. Kemudian mewariskan rumah senilai 3M, ada warisannya. Dan proses balik namanya itu selesai di tahun 2022. 6 tahun setelah pernikahan ini terjadi. Pertanyaannya, apakah rumah tersebut milik suami karena warisan dari orang tua suami, atau milik bersama karena diperoleh setelah suami istri ini telah menikah? Nah, eh, kalau di logika masyarakat umum ya, yang namanya pasangan suami istri itu biasanya apa-apa bersama gitu ya. Jadi kalau misalkan dia disebut dengan harta bawaan, itu adalah harta milik suami atau istri yang sudah atas nama mereka sebelum menikah. Setelah pernikahan berlangsung, harta-harta tersebut tetap atas nama masing-masing. Karena logika seperti ini, para orang tua biasanya kalau dia itu pengen, waduh nanti anak saya kalau saya nggak ada gimana ya? Mungkin juga dia kurang cocok sama mantunya gitu kan. Jadi ketika mereka punya aset, mereka mau berikan kepada anaknya, mereka berikan itu sebelum pernikahan. Karena kalau dia berikan setelah pernikahan, dikhawatirkan itu menjadi harta bersama gitu. Dalam ada beberapa kasus ya baik di Indonesia maupun di luar negeri, sengketanya ya sengketa itu menurut pasangannya ini harta bersama, menurut yang satu lagi ini harta bawaan gitu. Jadi ketika terjadi sengketa ya harta bawaan itu tetap milik salah satunya, bukan bersama-sama, sehingga tidak perlu dibagi gitu. Nah, kalau tadi kita bilang harta bawaan, kalau harta bersama itu adalah harta milik suami istri yang diperoleh setelah pernikahan yang sah ya, di depan mata hukum. Walaupun harta tersebut katakan cuma ada satu nama, nama suami atau nama istri, tapi secara hukum tetap milik mereka berdua. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu mau jual tanah atau jual rumah, misalnya kayak tadi case-nya, menikahnya tahun 2016. Rumahnya diperoleh tahun 2022, dijual tahun 2023. Kalau misalnya ketemu PPAT yang mengikuti prosedur, biasanya PPAT pasti akan minta tanda tangan dari pasangannya. Kenapa? Karena asumsi itu harta bersama. Kalau dijual itu harus kesepakatan daripada kedua belah pihak. Walaupun di dalam akta cuma ada nama salah satu. Nah, harta bersama itu kalau di masyarakat, kalau kita lihat entertainment atau baca berita online, disebut juga dengan harta gonogini. Ya. Harta gonogini itu ya kalau misalnya ada peristiwa perceraian, maka harus dibagi suami istrinya dibagi sesuai dengan apa namanya suaminya dapat berapa, istrinya dapat berapa gitu. Nah, dalam kasus misalnya terjadi kematian gitu kan, harta gonogini itu juga harus dibagi ya. Dibaginya bisa mengikuti hukum adat. Kalau misalnya mereka memilih menggunakan hukum adat tertentu, menggunakan hukum agama ya, atau menggunakan hukum nasional. Nah, pilihan hukum ini juga kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya sengketa seperti itu. Tapi memang kalau di Indonesia menganut 3 macam hukum. Bisa hukum adat, hukum agama, atau hukum nasional. Di luar negeri seperti Singapura juga sama, ya. Itu kadang-kadang ada pengadilan syariah. Berarti kan itu ingin diselesaikan secara hukum agama. Kemudian ada juga hukum nasional. Nah, saat ini ada juga yang namanya perjanjian pranikah. Pranikah atau prenup ya, adalah perjanjian antara suami dan istri sebelum menikah yang dimana salah satu poinnya mengatur soal harta. Jadi misalnya mereka bikin perjanjian ya, nanti harta-harta yang bawaan apa aja tetap milik masing-masing.
harta-harta yang diperoleh sesudah menikah itu juga bisa masuk dalam klausul tetap milik masing-masing, sehingga tidak menjadi harta gonogini. Ya. Dengan demikian, kalau misalnya dulu sih orang lebih ke bisnis ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan, wah saya kan bikin usaha, kalau saya bangkrut nanti itu ikut disita gitu. Nah dengan membuat perjanjian pisah harta seperti itu, perjanjian pranikah gitu, atau bahkan bercerai, itu hartanya dialihkan ke pasangan salah satunya, sehingga kalau terjadi kebangkrutan tidak menjadi sitaan. Dengan membuat perjanjian prenup, berarti ada semacam perjanjian pisah harta, maka perpajakannya juga agak berbeda gitu ya. Jadi kalau di dalam pengisian SPT itu kan ada status kalau nggak salah kakak, kepala keluarga, kemudian MT, melaporkan terpisah, eh, pisah harta, PH, sama yang terakhir itu HB, hidup berpisah ya. KK, MT, PH, HB. Kalau ada perjanjian prenup itu lebih ke MT atau PH. Ya, kalau MT itu nggak ada perjanjian prenup tapi mau melaporkan masing-masing. Kalau PH ada perjanjian prenup dan mau lapor masing-masing. Kalau HB, nah HB itu sudah bercerai, itu sudah beda gitu. Tapi standarnya biasanya menggunakan KK. Nah, kemudian selain prenup ada juga yang namanya postnup ya. Belakangan karena banyak orang menyadari oh prenup itu ada plus minusnya, eh, tapi mau tanda tangan dulu kan nggak ngerti gitu ya. Bisa nggak kita buatnya setelah menikah? Eh, Ternyata karena banyaknya permintaan-permintaan seperti itu, ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan. Jadi kalau yang misalnya tidak sempat membuat prenup, perjanjian seperti itu juga bisa dibuat setelah pernikahan atau disebut juga dengan postnup, perjanjian pasca nikah. Nah, balik ke pertanyaan awal. Suami istri menikah 2016, kemudian apa namanya? Suaminya dapat warisan rumah tahun 2022 yang berasal dari warisan atas nama orang tuanya dan balik namanya terjadi pada tahun 2022, 6 tahun setelah mereka menikah. Nah, apabila tidak ada perjanjian pre atau postnup, ya sekalipun ada ya, itu tetap milik suami. Nah, kenapa bisa begitu? Kan tidak ada perjanjian. Kenapa mesti milik suami? Kan diperoleh setelah menikah. Nah, kita tahunya kan harta bawaan sama harta bersama. Ya, ada lagi kategori ketiga yang namanya harta perolehan. Terus terang saya juga belajar pada saat acara itu. Jadi harta perolehan itu adalah harta yang diperoleh secara waris atau hibah ya. Tapi kalau waris itu ya normal, tapi kalau hibah itu dibuktikan dengan akta hibah dari orang tua ya. Itu disebut dengan harta perolehan. Jadi mau dapatnya sebelum menikah, sesudah menikah, ada atau tidak ada perjanjian pisah harta atau perjanjian pranikah seperti itu, tetap menjadi milik uh, apa orang yang menerima hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu disebut dengan harta perolehan, perlakuan hukumnya sama seperti harta bawaan. Ya, jadi kalau ada masalah perceraian itu tidak menjadi bagian dari harta gono gini seperti itu. Nah, kita sudah belajar ya. Sebetulnya kenapa sih harus belajar tentang hal seperti itu? Ya gini, ada orang yang punya masalah karena penghasilan sama hartanya terbatas. Udah gitu terlilit hutang lagi. Aduh, mau survive setiap sudah susah. Kerja perasaan cuma habis untuk bayar cicilan. Ya, saya bersimpati untuk orang-orang tersebut. Semoga mereka bisa meningkatkan penghasilannya. Tapi yang punya banyak harta juga bukan berarti tanpa masalah, gitu ya. Masalahnya bisa dari, wah, kalau harta banyak nggak dilaporkan, kena periksa pajak, gitu ya. Udah gitu kena denda pajak, ikut tax amnesty. Hartanya banyak, didikannya mungkin kurang baik, atau didikannya sudah baik, tapi ahli warisnya ya, mau dari anaknya, mau dari keluarga-keluarganya, uh, jadi, waduh, lihatnya, ini orang kaya nih. Kalau dia mati saya dapat apa gitu. Dan karena saling rebutan, hubungannya jadi kurang harmonis. Ya. Belum lagi diincar sama penjilat dan penjahat ya. Penjilat itu berarti orang yang memang sudah mengincar harta Anda. Penjahat itu ya bisa jadi perampokan dan lain-lain. Administrasinya juga tidak gampang Bapak Ibu. Kalau Anda punya harta banyak,
Ada misalnya kalau punya rumah, tanah, PBB-nya gitu ya. Kemudian waktu lapor SPT, itu SPT-nya jadi banyak sekali harus mengisinya gitu. Jadi banyak harta juga bukan berarti tidak ada masalah. Dan ketika hartanya sudah banyak, ada keluarga dan lain-lain, ada baiknya sedikit banyak kita memahami tentang harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan. Mau harta Anda banyak, harta Anda sedikit, yang penting banyak beramal. Kalau ada masalah jangan berlarut, kita cari jalan keluarnya, serta hidup harmonis ya dengan diri kita, dengan keluarga kita, dan mengajarkan kepada sesama kita untuk bisa hidup harmonis bersama-sama. Nah, demikian tentang sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.